Etnis Batak Toba. Letak geografis dan kehidupan masyarakat Batak Toba. Sumatera bagian utara merupakan provinsi yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Pada bagian tengah dari utara ke selatan, terdapat pegunungan Bukit Barisan. Wilayah ini dikenal daerah asal kediaman suku Batak yang terdiri dari beberapa etnis. Masyarakat Batak Toba merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba. Namun setelah terjadinya pemekaran wilayah serta hubungan-hubungan sosial, masyarakat Batak Toba menyebar di beberapa wilayah, yaitu yang pertama Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara adalah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera bagian utara, yang beribu kotakan Tarutung. Yang kedua, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan yang beribu kotakan Dolo Sangkul. Yang ketiga, Kabupaten Toba. Kabupaten Toba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, yang ibu kotanya terletak di Baligi. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Toba Samosir, namun mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Toba, yang telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 dan ditandatangani oleh Presiden. Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir adalah satu-satunya kabupaten yang berada di Pulau Samosir dengan ibu kota Pangururan. Kabupaten Samosir berada pada 20 derajat 24 menit sampai 20 derajat 25 menit lintang utara dan 980 derajat 21 menit sampai 990 derajat 55 menit bujur timur, dan memiliki luas wilayah sebesar 2069,5 km kuadrat dengan jumlah penduduk di tahun 2018 sebanyak 144.096 jiwa. Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara yang beribu kotakan Sidikalang. Berdasarkan proyeksi penduduk pada pertengahan tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Dairi sebanyak 279.090 jiwa. Daerah ini memiliki luas wilayah sebesar 191.625 hektar, yaitu sebesar 2,68% dari luas Sumatera yang terletak di bagian barat laut Sumatera Utara. Selanjutnya kita masuk ke marga masyarakat Batak Toba. Nah, marga itu merupakan salah satu ciri khas dari orang Batak. Bukan hanya Batak Toba saja, melainkan suku-suku dari sub Batak yang lainnya juga memiliki marganya masing-masing. Lalu marga dari Batak Toba itu asal-usulnya dari mana sih? Jadi, marga Batak Toba itu berasal dari Raja Batak. Menurut sumber yang saya baca, yaitu buku Budaya dan Kepariwisataan Sumatera Utara terbitan Unimed Pers, menceritakan bahwa marga Batak itu berawal dari Raja Batak yang tinggal di Pusuk Buhit, tepatnya di desa Cianjur Mula-Mula. Jadi, Raja Batak ini memiliki keturunan yang nanti keturunannya itulah yang akan menjadi marga-marga pada masyarakat Batak saat ini. Nah, Raja Batak itu memiliki dua orang anak. Yang pertama ada Guru Tatea Bulan dan yang kedua Raja Isombawan. Kedua anak Raja Batak ini juga memiliki keturunan berikutnya. Dari anak pertama yaitu Guru Tatea Bulan menghasilkan 5 keturunan. Yang pertama ada Raja Biak Biak, yang kedua Sari Duraja, yang ketiga Limbong Maulana, yang keempat Sagala Raja, dan yang kelima Silau Raja. Nah, kelima anak Raja Guru Tatea Bulan ini juga akan menghasilkan keturunan berikutnya. Dari Raja Biak Biak itu diketahui bahwa dia tidak memiliki keturunan. Dari anak kedua Sari Duraja memiliki 2 orang istri. Yang pertama si Bohu Pareme dan yang kedua Nai Mangiring Laut. Dari kedua istri ini menghasilkan masing-masing 1 keturunan. Dari istri pertama si Bohu Pareme menghasilkan 1 keturunan yang diberi nama Raja Lontung. Dari istri kedua Nai Mangiring Laut menghasilkan 1 keturunan yang bernama Raja Borbot. Yang berikutnya anak ketiga yaitu Limbung Maulana itu menghasilkan keturunan yang diberi
diberi nama Limbok. Begitu juga berikutnya, dari anak keempat Sagala Raja menghasilkan keturunan yang diberi nama Sagala. Dari anak yang terakhir yaitu anak kelima yaitu Silo Raja menghasilkan 4 keturunan. Yang pertama ada Malau, yang kedua Burning, yang ketiga Manik, dan yang terakhir yang keempat adalah Ambarita. Untuk dari anak Raja Batak yang nomor 2 yaitu Raja Isumban akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Angelita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Raja Batak memiliki 2 orang anak. Nah, anak kedua dari Raja Batak ini bernama Raja Isombaun. Raja Isombaun memiliki 3 orang anak yaitu Tuan Sorimangaraja, Raja Asiasi, dan Sakar Samalitang. Nah, Tuan Sorimangaraja ini memiliki 3 orang putra yang dilahirkan oleh masing-masing istrinya. Putranya yang pertama bernama Opu Tuan Nabolon yang dilahirkan oleh istrinya yaitu Nyai Ambaton. Putranya yang kedua yaitu Datu Pejel yang dilahirkan oleh istrinya yaitu Nyai Rasalan. Dan putranya yang ketiga yaitu Tuan Serbadi Banua yang dilahirkan oleh istrinya yaitu Nyai Suwana. Begitulah seterusnya, turunan-turunan marga ini akan terjadi pada masyarakat Batak Toba. Lalu apa saja turunan yang ada pada masyarakat Batak Toba? Yang pertama yaitu turunan Raja Lutung. Turunan Raja Lutung ini terdiri dari marga Sinaga, Situmorang, Mandiangan, Nenggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar, Simamora, dan Sihombing. Yang berikutnya yaitu turunan Raja Borbor. Turunan Raja Borbor ini terdiri dari marga Pasaribu, Batubara, Harahap, Parapat, Matondang, Cipahutar, Tarihoran, Saruksuk, Lubis, Pulungan, Hutasuhut, Tanjung, dan Daulay. Untuk turunan marga yang berikutnya yaitu turunan Raja Sanak Malela yang terdiri dari marga Simangusong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede. Untuk yang berikutnya yaitu turunan Naira Salam. Turunan Naira Salam ini terdiri dari marga Manurung, Sitorus, Butar-Butar, Sirait, dan yang berikutnya yaitu turunan marga Parna. Turunan marga Parna terdiri dari marga Sitanggang, Sigalingging, Simanihuruk, Nadeak, Napitu, Munte, Manik, Simbolon, Saragiro Mahorbo, Sidabalok, Sialagan, Simarmata, Sidabutar, Sijabat, dan Sidabukit. Untuk turunan marga yang berikutnya yaitu turunan Toga Siombing. Turunan Toga Siombing ini terdiri dari marga Silaban, Siombing, Lumbanturuan, Nababan, dan Hutaswait. Yang berikutnya yaitu turunan marga Sipitu Ama, terdiri dari marga Sitohang, Situmorang, Rumapea, dan Sriwaringo. Untuk yang berikutnya yaitu turunan Siopat Pisoran. Nah, turunan Siopat Pisoran ini terdiri dari marga Huta Barat, Panggabean, Huta Galung, Huta Pea, dan juga Tobing. Untuk marga yang berikutnya yaitu turunan marga Nai Pospos yang terdiri dari marga Marbun, Simanungkalit, Situmayang, Huta Uruk, dan Sihotang. Untuk yang berikutnya yaitu turunan Raja Sonang. Nah, turunan Raja Sonang ini terdiri dari marga Gultom, Samosir, Haryanja, Sitinjak, dan Pakpahan. Untuk turunan marga yang terakhir yaitu Silahi Sabungan, terdiri dari marga Sialoho, Situkir, Rumah Sondi, Sinabutar, Sidebang, Sinabariba, Pintu Batu, Deang Namora, dan lain-lain. 5. Ada ritual kematian. Suku Batak Toba mengenal beberapa sebutan untuk yang meninggal sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Yang pertama ada bila meninggal masih bayi, anak-anak, dan remaja. Yang kedua ada mate ponggol atau mate manipul. Yang ketiga ada mate di paralang-alangan. Yang keempat ada mate makar. 5. Mate Hatungganeon. Yang keenam mate Sari Matua. Dan yang ketujuh mate Saur Matua. Dan yang terakhir Mauli Bulung. Ritual kelahiran. Dalam etnis Batak, upacara tradisional kelahiran anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mandekei atau membosuri. Mandekei atau membosuri hampir sama dengan acara 7 bulanan pada beberapa suku lainnya. Sesuai dengan nama upacaranya, mandekei adalah acara menyampaikan deke atau ikan mas dari orang tua ibu hamil atau hula-hulanya. Mandekei hampir sama artinya dengan kata membusuri, yaitu mengenyangkan. Karena selama masa mengidam, ibu yang akan melahirkan kurang selera makan, sehingga upacara ini sering disebut bertujuan untuk mengenyangkan yang akan melahirkan dan menyampaikan doa keselamatan selama persalinan. Yang kedua adalah Mangharoani. Mangharoani adalah upacara menyambut kedatangan bayi di rumah.
Biasanya, upacara demikian dilaksanakan tanpa perencanaan atau rapat keluarga. Upacara ini hanya mengundang tetangga dan memberitahukan bahwa bayi yang ditunggu sudah lahir. Yang ketiga, maranggap. Pada zaman dulu, orang masih percaya pada makhluk yang senang pada kelahiran bayi dan menghinggapinya, bahkan memangsanya. Oleh sebab itu, kegiatan maranggap dilakukan untuk menjagai bayi-bayi dan melindungi dari roh-roh jahat. Dan yang keempat adalah mamboan indahan pohul-pohul atau maresek-esek. Upacara mamboan indahan pohul-pohul atau maresek-esek adalah upacara mengundang banyak orang beserta kerabat, di mana orang tua perempuan atau hula-hula keluarga yang baru kelahiran anak datang membawa makanan berupa indahan pohul-pohul dan dengke sitiot. Ritual perkawinan. Pertama, marhori-hori dinding. Kedua, martupol. Ketiga, pertonggo raja. Keempat, puncak perkawinan. Dan yang kelima, paulakune. Musik suku Batak Toba. Yang pertama, taganing. Taganing merupakan bagian dari alat musik Batak Toba yang mempunyai 5 buah gendang yang berfungsi untuk mengatur ritme di beberapa lagu daerah. Yang kedua, ogung atau gong. Ogung merupakan alat musik sekaligus alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba. Ogung itu sendiri bermodel seperti gong dengan ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, seruling atau sulim. Alat musik ini tidak memiliki panjang yang tetap karena panjang alat musik ini tergantung dengan nada dasar yang diinginkan. Yang keempat, husapi atau kecapi. Husapi adalah salah satu alat musik Batak Toba yang dikelompokkan ke dalam alat musik dawai atau senar. Dalam bahasa Indonesia sering dinamakan kecapi Batak Toba. Yang kelima, garantung. Alat musik ini terbuat dari kayu dan bentuknya ditata rapi dan mempunyai 5 bilah nada yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Yang keenam, sarune bolon. Alat musik ini digunakan dalam ansambel musik yang paling besar, yaitu gondang bolon. Teknik bermain alat musik ini adalah dengan menggunakan istilah marsiula hosa, yang artinya seorang pemain sarune dapat melakukan tiupan tanpa putus-putus dengan mengatur pernapasan sambil menghirup udara kembali lewat hidung sembari meniup. Kuliner suku Batak Toba. Berikut adalah beberapa kuliner suku Batak Toba yang membuat banyak wisatawan jatuh hati. Yang pertama, deke mas arsik. Deke yang berarti ikan dan arsik yang berarti kering. Biasanya, ikan yang digunakan adalah ikan mas, ikan nila, dan ikan mujahir. Kedua, saksang daging babi. Saksang merupakan hidangan wajib pada saat acara-acara adat dan pesta Batak. Secara tradisional, saksang diolah menggunakan daging babi, daging anjing, dan darah dari hewan-hewan tersebut. Ketiga, ombus-ombus. Ombus-ombus adalah makanan atau jajanan khas Batak yang berasal dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Kue ombus-ombus terbuat dari tepung beras yang diberi gula di tengahnya dan dibungkus dengan daun pisang. Destinasi wisata Batak Toba. Pertama, Pusuk Buhit. Bukit Pusuk Buhit terletak di area Pulau Samosir. Bukit ini berada di 3 area kecamatan, yaitu Pangururan, Cianjur Mula-Mula, dan Harian Bolon, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pantai Lumban Bulbul Balige. Pantai Lumban Bulbul Balige berlokasi di Lumban Bulbul Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Menara pandang tele berlokasi di Turpuk Limbong, Harian, Kabupaten Samosir,
Sumatera Utara.